Maka Alkitab mencatat roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Nah, dengan demikian maka Daud menanti-nantikan di hadapan Tuhan dalam doanya. Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada Daud pada waktu Daud berdoa. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang kembali kami boleh hadir di depan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Dan saya percaya bulan yang baru juga ada berkat yang baru tentunya. Kalau 5 bulan yang lalu Tuhan sudah menyertai kita, percayalah bulan ini juga Tuhan pasti menyertai kita. Percayalah bulan ini juga Tuhan pasti akan memberkati kita. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana tema dari bulan ini adalah doa adalah anugerah Allah. Wow, this is important. Ini sangat penting bagi kita. Apa dan bagaimana pokok pembicaraan kita pada sepanjang bulan ini yang terus kita akan bicarakan. Dan tentunya ini bukan tema hanya berlaku untuk bulan ini saja. Tapi biarlah ini menjadi gaya hidup dan hidup kita sendiri. Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua. Shalom Pak. Apa kabar Pak Bambang? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak buat kesempatan boleh hadir kembali, meluangkan waktu untuk boleh bertemu dengan para umat Tuhan yang menyaksikan acara talk show bulan ini Pak. Dan selanjutnya narasumber kita yang berikutnya adalah Gembala Sidang kita hormati Pak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Bapak sehat? Puji Tuhan, terima kasih Pak boleh meluangkan waktu juga. Dan ini nggak kalah penting Bapak Ibu Saudara. Ini narasumber yang teolog gitu ya, perwakilan dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH. Shalom Pak. Shalom, shalom. Senyum Bapak luar biasa hari ini Pak. Terima kasih. Bapak sehat Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tanpa membuang waktu mungkin saya mau ngomong ke Pak Bambang dulu ya, sebagai founder, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan Pak. Gini Pak. Tema daripada gereja kita di bulan ini kan bicara mengenai doa itu adalah anugerah Allah. Di mana orang percaya itu harus berdoa. Karena memang firman Allah memerintahkan kepada setiap umatnya untuk berdoa. Ada begitu banyak ayat yang kita bisa jumpai dalam Alkitab berbicara mengenai doa. Sebagai contohnya saya kutip di kitab Yesaya 55 ayat 6 di mana firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada di kitab Lukas pasal 18 ayat pertama yang mengatakan Tuhan Yesus juga mengajarkan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak jemu-jemu berdoa. Bahkan ada dua kata di kitab kita di Alkitab juga berkata begini, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, Pak, kalau dari ayat itu maka doa itu adalah pintu untuk kita masuk ketemu dengan Tuhan, pintu untuk kita ketemu atau berhadapan dengan Tuhan, di mana sekali lagi karena doa itu adalah perintah Allah. Nah, gereja kita, keluarga besar GB Medan Plaza, ini kan memiliki panggilan atau DNA untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh, yakni melalui pelayanan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam yang dilakukan secara bersama-sama atau korporat. Ini visi gereja kita, pujian dan penyembahan tidak lengkap tanpa doa. Artinya, oh saya pujian penyembahan saja, oh saya doa saja, nggak bisa. Tapi ini udah satu, saya pakai istilah dikawinkan. Ini sesuatu hal yang role model yang ada di gereja kita. Pertanyaan gini Pak, mengapa doa itu tidak dapat dipisahkan dari pujian, penyembahan, dan mengapa harus dilakukan bersama-sama Pak?
saya ingin mengajak kita kembali melihat dasar-dasar daripada pemulihan Pondok Daud itu sendiri. Jadi Pondok Daud ini adalah sebuah pola ibadah yang dibangun oleh Raja Daud oleh karena kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga keistimewaan daripada Pondok Daud itu terletak pada kerinduan daripada Daud yang kita sebut dengan intimacy. Nah, Daud ini adalah seorang raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang mengerti isi hatinya Tuhan. Dan pada waktu Daud ini bergaul intim dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan direction. Tuhan memberikan satu petunjuk buat Daud itu dalam hal menjalankan pemerintahannya. Sehingga bentuk daripada pemerintahan Raja Daud, nah ini bukan seperti negara kita yang dipimpin dengan kebijaksanaan negara demokrasi. Nah, tidak. Tapi yang dijalankan oleh Daud dalam sistem pemerintahannya, maka dia menggunakan sistem pemerintahan teokrasi. Jadi ada perbedaan di sini, karena kalau teokrasi itu Tuhan yang menjadi kepala pemerintahannya, dan Daud ini menjadi pelaksana atau yang kita kenal dengan istilah pelaksana tugas atau lebih kasar lagi adalah petugas partai. Kira-kira begitulah ya dalam bahasa yang sederhana. Nah, sekarang bagaimana tentang pelayanan musik yang ada di dalam ibadah Pondok Daud? Nah, pemulihan Pondok Daud itu adalah ibadah yang lahir dari visi dan misi yang dimiliki oleh para pemimpin. Di dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat yang pertama, maka dicatat Daud dan para panglima itu menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun. Nah, perhatikan baik, bukan untuk bermain musik. Goalnya itu bukan as a musician, bukan sebagai penyanyi, tetapi mereka adalah orang yang dipercaya untuk bernubuat. Jadi mereka itu mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan pewahyuan yang diterima oleh Daud yang berasal daripada Tuhan. Jadi sebenarnya pemusik dengan pengkhotbah itu sama. Bukan hanya pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, pemusik pun menyampaikan firman Tuhan, yaitu melalui nubuatan yang diiringi dengan kecapi, gambus, ceracap, dan lain-lainnya. Nah, Ben, jadi dengan kata lain, para pemusik, anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun juga harus memiliki gaya hidup yang sama seperti Daud. Yakni mereka harus bergaul intim dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bergaul intim dengan Tuhan? Salah satunya adalah melalui kehidupan doa. Kita mulai kemudian menghampiri Tuhan dan bertanya, Tuhan apa sih yang ada dalam hati Tuhan? Nah, nyatakan kepada kami. Karena kalau Tuhan berbicara kepada para pemimpin, nah kan Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Karena kita yang akan mengimplementasikan pewahyuan-pewahyuan yang diterima oleh para pemimpin, dan kita yang kemudian memberitahukan kepada jemaat melalui ibadah. Nah, kalau kita tidak mengerti dan kita tidak menangkap apa sih esensi daripada visi dan misi daripada para pemimpin, maka kita punya pelayanan tuh akan liar. Nah, kenapa? Karena Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Yang menjadikan kita ini satu tubuh Kristus yang dibangun secara teratur
dan secara baik, itu adalah kalau kita ini memiliki visi yang sama. Dan kita berjalan ke arah yang sama. Jadi masing-masing departemen nggak jalan sendiri-sendiri, begitu. Pemusik punya visi sendiri, pendoa punya visi sendiri, enggak. Kita pada waktu kemudian melayani di gereja, maka kita menanggalkan visi pribadi kita dan kita mulai fokus kepada visi gereja. Nah, apa yang menjadi visi dan misi daripada gereja? Itulah yang kita kemudian kerjakan dengan segenap hati. Nah, jangan lupa bahwa Daud tidak hanya melayani sebagai raja saja, tapi Daud juga dipanggil untuk menjadi imam dan menjadi nabi. Karena pada waktu di Nob, nah Daud itu mengambil jubah seorang imam dan dia melayani. Dan sebagai nabi dicatat dalam 2 Samuel 23 ayat yang kedua, maka Alkitab mencatat roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Nah, dengan demikian maka Daud menanti-nantikan di hadapan Tuhan dalam doanya, dan saya percaya Tuhan berbicara kepada Daud pada waktu Daud berdoa. Nah, dari mana kita tahu? Kita lihat contoh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang lain. Daniel, pada waktu dia berdoa, maka Tuhan bukakan rahasia-rahasia tentang hari-hari terakhir. Yohanes pada waktu dia berada di Pulau Patmos, maka Tuhan bukakan pewahyuan tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Paulus dan Petrus juga dibukakan pengertian-pengertian tentang penuaian yang ada di depan mereka. Seperti penuaian Cornelius dan satu keluarga diselamatkan. Itu melalui penglihatan loh. Dan penglihatan itu terjadi pada waktu Petrus berdoa di Yope pada jam 3 sore. Dan demikian juga Makedonia. Nah, yang mengakibatkan perjalanan daripada Paulus itu kemudian bergeser juga oleh karena penglihatan-penglihatan. Nah, saya berharap agar melalui talk show ini muncullah satu kerinduan daripada kita semua untuk dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat, percayalah Tuhan akan mencurahkan isi hatinya. Dan waktu Tuhan mencurahkan isi hatinya, maka percayalah, Roh Allah akan menyatukan kita semuanya. Tuhan akan berikan visi yang sama kepada Pak Robert, visi yang sama kepada Pak Edi, kepada kita semuanya. Dan kita akan berjalan bersama-sama untuk menggenapkan rencana dan rancangan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi mungkin dari Pak Edi, bagaimana? Ya, memang doa dan pujian penyembahan gak bisa dilepaskan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi para pemuji, para penyembah itu juga harus memiliki hati dan jiwa seorang pendoa juga. Dan sebaliknya pendoa juga demikian. Nah, kita tahu bahwa berbicara tentang pujian, penyembahan dan doa itu tidak lepas dari apa yang tadi beliau sampaikan, yaitu mengenai satu pribadi yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus, yaitu Daud. Nah, Tuhan berbicara bahwa aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku, dan itu ada di dalam kehidupan daripada Daud. Dan di dalam pasal-pasal yang lain Tuhan juga berbicara, pada waktu-waktu yang terakhir maka aku akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Yaitu gambaran daripada sebuah ibadah yang dinantikan, yang ditunggu oleh Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan untuk memulihkan kondisi keadaan daripada sebuah ibadah itu. Kita tahu bahwa kemah Musa itu penuh dengan kemuliaan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu bekerja lewat kemah Musa. Tetapi bukan kemah Musa yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan pada waktu-waktu yang terakhir. Tetapi Tuhan malah memulihkan pondok Daud atau kemah Daud. Dimana kalau kita lihat ada perbedaan antara kemah Musa dan kemah Daud. Kemah Musa ada batasan-batasan, ada tirai yang kemudian menutup. Tetapi di kemah Daud, Daud merubah semuanya.
Jadi menjadi tempat yang terbuka dan orang bisa lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang menjadi tirai di dalam ibadah yang ada di dalam Pondok Daud itu adalah manusianya. Daud menyiapkan 4.000 pemusik, 288 penyanyi. Dan kemudian mereka ini dicatat dalam satu Tawarik. Pasal 9:33 dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi dia hanya kemudian fokus untuk kemudian berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Nah ini gambaran yang amat sangat luar biasa. Dan Tuhan ini berkenan dengan semuanya ini. Dan para pemuji juga tadi disampaikan adalah orang-orang yang kemudian bukan hanya melayani secara profesional, tetapi mereka menyampaikan visi daripada para pemimpin, bernubuat, dan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau memang para pemusik, para pemuji itu tidak dilengkapi dengan doa, maka mereka tidak mendapatkan esensi yang sebenarnya daripada ibadah. Nah ini yang banyak hari-hari ini kita temukan para pemuji, para penyanyi, para worship leader, mereka memuji, menyembah dengan keadaan yang baik. Namun kalau kemudian mereka luput untuk berdoa, maka kehambaran itu kemudian akan muncul. Suasana yang di surga yang dicatat dari Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal yang kelima, kita bisa lihat gambaran daripada apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu Daud itu membangun satu kemah, di mana kemah itu dipakai untuk kemudian tempat untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Para tua-tua ada di sekeliling daripada tabut yang ada di tengah dan mereka semua sujud. Dan apa yang mereka persembahkan? Mereka mempersembahkan doa, pujian, dan penyembahan yang artinya ketiga hal itu tidak bisa dipisahkan. Ketiga hal itu harus kemudian equal, menjadi satu. Bersama-sama gitu ya Pak? Bersama-sama. Luar biasa ya penjelasannya. Bagaimana dengan Pak Robert? Ya saya pikir cukup jauh yang telah disampaikan oleh kedua bapak-bapak kita. Kalau sedikit mungkin yang saya bisa tambahkan di sini adalah tentu doa, pujian dan penyembahan ini memang merupakan satu bagian yang bukan saja esensial, bukan hanya sangat penting dalam baik kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita di dalam sebuah gereja, sebuah pelayanan. Apalagi Bapak telah menyampaikan visi, ya. Visi tentang doa, tentang pujian penyembahan. Begitu baik sekali dan Pak Edi menyampaikannya dengan kerangka missionnya, misi. Jadi saya melihat ini bukan hanya esensial, tapi merupakan bagian dari kehidupan kita yang sangat berintegral, yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi doa, pujian, penyembahan ini bukan sebuah dikotomi, bukan sebuah trikotomi, bukan sendiri-sendiri, tapi memang merupakan 3 in 1. 3 ini menjadi satu, dan inilah yang membawa kita bertemu Tuhan, inilah yang membawa kita menyampaikan suara Tuhan. Hanya orang-orang yang bergaul intim tadi yang Bapak-Bapak katakan, intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan ini 3 in 1, ini seperti saudara kandung nih sebenarnya. Ini siblings ini, yang betul-betul satu darah ini semuanya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kembali ke gereja kita, ya tim doa, tim musik, pujian, penyembahan ini semuanya memang tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Memang merupakan sebuah satu kesatuan yang pasti akan membentuk sebuah force, kekuatan yang sangat kuat untuk kita makin berbuah dan makin bisa menyampaikan suara-suara Tuhan. Baik itu di internal jemaat maupun di masyarakat di mana kita melayani Tuhan. Ini sangat luar biasa lah. Jadi saya pikir tidak banyak yang harus saya katakan. Baik itu kita yang melakukan di bumi ini sekarang ini. Sebenarnya ini sebuah replika yang kita bawa hadir. Yang ditunjukkan tadi Bapak juga sebut tadi. Yaitu apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos kan begitu.
Yohanes tiba-tiba dipenuhi oleh Roh, dilingkupi oleh Roh, dan kemudian dia diberikan penglihatan, dan di Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5, kita lihat bagaimana hal-hal seperti ini yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita baca ayat-ayatnya juga, misalnya keempat makhluk masing-masing yang bersayap 6, sekelilingnya, di sebelah dalamnya, dan seterusnya berseru siang malam. Ini sebuah doa, ini sebuah pujian, sebuah penyembahan yang dalam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, dan seterusnya. Kita renungkan kitab Wahyu pasal 4, pasal 5 ini menunjukkan betapa hebatnya. Dan ini semua lahir dari sebuah keintiman. Yang Bapak katakan, sebuah keintiman. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa membangun keintiman itu. Jadi ini esensial, ini harus terintegral dengan baik, baik secara pribadi maupun di dalam gereja, di pelayanan kita dimanapun kita berada. Ya. Memang di prakteknya itu seringkali kita melupakan dasar firman Tuhan itu yang ada dalam Yohanes pasal yang keempat. Bahwa pujian penyembahan dimulai dari pengenalan. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal siapa Allah yang kepada kita beribadah, nah maka pujian penyembahan kita seperti yang Pak Edi katakan, akan cemplang, kosong, tidak ada isinya, tidak ada bobotnya. Karena pujian penyembahan itu akan memiliki bobot apabila kita mengenal siapa Allah yang kepada kita beribadah. Dan pengenalan itu tidak mungkin bisa dimengerti dan bisa kemudian dikuasai kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan dan kemudian didoakan apa yang kita baca supaya kita memperoleh pengertian yang lebih lagi. Nah, kita berharap agar ayolah mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita hidup intim bersama-sama dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Oh, luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dari percakapan yang pertama ini, maka ada beberapa hal penting yang mungkin kita harus perhatikan bersama. Yang pertama tadi Pak Bambang, saya kutip statement beliau yang berkata, ketahui visi dan misi daripada pemimpinmu. Artinya nggak bisa kita ada, oh saya pemimpin departemen, ini visi saya, nggak bisa. Dan begitu ya. Gembala-gembala di gereja manapun Bapak Ibu Saudara berada, para pengerja dimanapun Anda melayani, perhatikan visi dan misi pemimpin Anda. Karena kita tidak punya visi yang lain kecuali melakukan visi sebagaimana Tuhan berikan visi kepada Raja Daud. Dan Raja Daud melanjutkan visi itu kepada, mensosialisasikan kepada Haman, Yaman, dan Yedutun itu. Dan dilanjutkan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita. Dan tadi juga saya kutip dengan statement Pak Edi bahwa ini menarik Bapak Ibu Saudara. Pemusik itu harus jadi pendoa. Pendoa itu juga harus menjadi pemuji, penyembah. Karena tadi Pak Edi sampaikan, yang melayani musik bisa main dengan baik, nyanyi dengan baik, tanpa nubuatan yang tadi yang disampaikan Pak Bambang, esensi daripada DNA kita belum dapat. Karena hubungan itu tadi, pengenalannya nggak kenal siapa yang disembah. Tetapi ayo Bapak Ibu Saudara, para pengerja, jemaat Tuhan, ingatlah bahwa yang pertama, visi kita adalah kita mengetahui apa yang menjadi visi dan apa yang menjadi misi yang dimiliki oleh para pemimpin kita. Dan kita lakukan itu. Dan yang kedua, pujian penyembahan, doa tidak bisa dipisahkan. Karena pujian penyembahan, doa, sebagaimana Daud memerintahkan untuk Heman, Yedutun, dan satu lagi, mereka untuk bernubuat. Ya kan, untuk bernubuat. Jadi pemuji penyembah, kalau nggak bernubuat, rasanya kurang afdol. Masih jomplang. Alright, baik, Anda yang pengerja, mungkin di sekitar Anda ada para sesama pemuji, sesama pemusik, sesama penyembah. Ayo, bilang, aku juga pendoa. Pendoa jangan berpikir, oh aku cuma pendoa, aku nggak pemuji penyembah. Hari ini kita berubah. Mulai hari ini kita berubah, sama-sama gandengan tangan, sama-sama kita melayani di dalam pengenalan dan intimasi bersama dengan Tuhan. Baik, Pak Robert, tadi Bapak kan menyinggung mengenai
pertanyaan yang pertama. Nah, karena Bapak seorang teolog ini loh Pak. Di kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28 yang ini merupakan dasar daripada tema kita sepanjang bulan Juni ini. Ini berbunyi demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah juga merupakan pribadi yang menyelidiki setiap hati nurani setiap kita, mengetahui maksud daripada Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, doa yang orang benar ya Pak ya, berdoa yang benar dan sejati bukan hanya sekedar mengangkat suara, sebagaimana mungkin lazim pengertian pada umumnya, namun merupakan suatu permohonan yang keluar dari prinsip iman yang benar. Berdoa dengan benar lahir dari iman dan iman yang benar lahir dari firman Tuhan. Kembali ke statement Pak Bambang tadi bahwa kita nggak bisa berdoa kalau nggak ada firman, ya kan? Karena kita mau doain apa? Kita mau firman itu yang kita terjadi kan Pak. Pertanyaan gini Pak, apa sih maksud ayat yang di atas tadi yang berkata bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Ya baik, terima kasih Ben. Memang kita harus mengerti bahwa kitab Roma ini memang sebuah kitab yang sangat teologis, yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah kalau kita bicara secara khusus di Roma pasal yang ke-8, maka sebenarnya ayat yang tadi itu sering sekali dikutip oleh banyak pembicara, itu sering sekali di luar konteks. Jadi seolah-olah kita lagi susah, lagi pemikirannya seperti itu, lagi ada banyak kelemahan, susah. Ya padahal sebenarnya Roma pasal 8 ini merupakan satu kelanjutan dari Roma pasal yang ke-7. Jadi tidak bisa kenapa lah ada Roma pasal 8 ini bukan karena angka 7 lalu ke 8, tapi dari benang merahnya itu memang merupakan satu kesatuan. Roma pasal 7, Roma pasal 8 lanjutan. Nah, kalau kita baca Roma pasal 7 ini banyak sekali membahas tentang sufferings, pergumulan hidup manusia yang tidak mampu mencapai standar, nggak sampai bisa memenuhi melakukan hukum-hukum Tuhan sehingga lemah gitu. Dan memang kalau kita bersandar dengan kekuatan kita saja, kita pasti nggak akan mampu untuk mencapai standar itu. Makanya Paulus menyampaikan sebuah kabar yang sangat luar biasa. Dan kebetulan tema kita juga lagi banyak berbicara hal-hal seperti ini tentang kuasa Roh Kudus. Nah, pasal 8 sekarang. Pasal 8 di situ dikatakan bahwa Roh, terakhir dia bicara soal itu. Memang ini banyak sekali pergumulan kehidupan. Memang kita lemah, memang kita nggak mampu mencapai standar yang Tuhan. Tapi ingat, kita nggak mengandalkan diri sendiri. Ada Roh Kudus gitu. Ya makanya saya yakin ya di keluarga besar kita ini merupakan sebuah hal yang sangat penting. Kita beribadah, kita berbicara dalam bahasa lidah, berdoa dengan bahasa roh. Itu memang menguatkan diri kita, mengangkat semangat kita. Jadi kata yang dipakai oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 26 itu kata lemah atau kelemahan itu diambil dari kata astenia. Kata astenia yang artinya bicara soal waktu kita rentan, waktu kita memang gak kuat gitu. Jadi berdoa di dalam roh, dan roh itu yang berdoa sebenarnya. Dari dalam diri kita, dengan ucapan, dengan kalimat, dengan kata-kata yang mungkin tidak semua orang paham, tetapi saya percaya sebagai kita yang berdoa seperti itu dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, itu mendoakan hal-hal yang tadi mungkin kelemahan kita, dia menyampaikan itu sehingga dari dalam diri kita ada kekuatan yang baru. Jadi sebenarnya secara konteks lebih kurang seperti itu. Mungkin nanti akan ditambah oleh bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Mungkin Pak Bambang atau Pak Edi. Doa itu adalah disiplin rohani orang percaya. Ya. Tetapi banyak orang-orang, bahkan orang-orang percaya
yang memang berat untuk kemudian hidup di dalam doa. Kita lihat aja pada waktu Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tidur dia. Sampai Tuhan Yesus datang dan kemudian negur kan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Hanya untuk kemudian berdoa bersama-sama. Padahal ini adalah dasar daripada kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya. Tapi banyak orang yang kemudian sulit untuk kemudian diajak untuk kemudian berdoa, baik itu doa secara pribadi maupun doa secara bersama-sama. Nah, Tuhan tahu kelemahan daripada setiap kita. Oleh karena itu dia menjanjikan Roh Kudus. Dia kemudian memberikan Roh Kudusnya supaya kita ini punya kemampuan, punya kekuatan untuk kemudian hidup di dalam disiplin kerohanian. Sehingga pada waktu kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu punya roh akan menolong kita. Roh akan membantu kita untuk kita itu berdoa. Sehingga doa kita bukan lahir dari apa yang merupakan keinginan manusia kita atau kekuatan daripada manusia kita. Manusia kita berat untuk berdoa. Tapi kalau kita kemudian ditolong, dibantu oleh roh, maka roh itu akan menolong kita untuk kita itu bisa berdoa. Yang bisa menolong diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita itu adalah Roh Kudus. Yaitu kalau kita kemudian mau berdoa. Kita punya problem, punya masalah, punya banyak. Dan pada waktu problem banyak ini, kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, pada waktu kita kemudian berdoa di dalam roh, roh akan menolong kita untuk mengangkat setiap kelemahan-kelemahan kita. Hanya orang yang sombong, angkuh, malas, iya kan, yang kemudian mereka itu tidak ingin untuk berdoa, yang sulit untuk menolong dirinya sendiri. Tapi selama kita rindu untuk kemudian berdoa, roh akan menolong kita dengan kemudian mengangkat setiap kelemahan-kelemahan kita untuk berdoa. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Edi. Bahwa Roma pasal yang ke-7, nah, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Yang merupakan murid daripada Gamaliel. Dan Paulus ini digadang-gadang untuk menjadi guru bangsa pada waktu itu. Karena Paulus ini memiliki kemampuan penguasaan daripada hukum Taurat yang luar biasa. Dan dia adalah seorang pemimpin. Tetapi di pasal 7 itu dia merasa frustrasi. Karena dengan pengetahuannya yang begitu besar atas firman Tuhan, ternyata dia nggak sanggup untuk melakukannya. Sampai kemudian dia berkata, aku manusia celaka. Karena yang ada padaku adalah kehendak, keinginan untuk berbuat baik. Tapi bukan kekuatan, bukan kemampuan untuk berbuat baik. Tiap kali dia mau berbuat baik, bukan perbuatan baik yang dia lakukan, justru yang tidak baik yang dia lakukan. Karena sebagai pemimpin agama, dia mengotori tangannya loh dengan membunuh Stefanus. Saya percaya siapapun yang pernah mengalami pengalaman seperti Paulus, pasti dia akan menjadi frustrasi pada waktu dia flashback. Nah, pasal 8 ini adalah satu jalan keluar. Pada waktu dia berkata bahwa dia tidak mampu, maka dia menemukan ada pribadi yang lain, seorang penolong yang lain yang memampukan dia untuk mengatasi handicap dia, mengatasi kelemahan dia. Dan pasal 8 itu dimulai dengan petunjuk hidup dalam roh. Nah, ayat 26, maka dikatakan Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus ini adalah disebut penolong buat kita. Yaitu pribadi yang memberikan bantuan, pribadi yang memberikan dukungan pada waktu kita nggak berdaya. Dan jangan lupa, kata parakletos
diterjemahkan salah satunya menjadi intercessor, menjadi pendoa. Nah, kita kan selalu bilang begini kan, saya pengikut Kristus. Atau kita mengklaim bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. So, buktinya apa? Karena kalau orang mengikuti Kristus, maka percayalah dia senang berdoa. Nah, kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus itu adalah seorang intercessor. Karena seumur hidup, maka Tuhan itu mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Itu dicatat loh, setiap pagi Tuhan tuh bangun untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia doa untuk berdoa. Nah, kalau kita murid, nah kata murid kan diambil dari kata talmid, yang artinya adalah orang yang memiliki gaya hidup sama seperti gurunya, sama seperti tuannya. Jadi kalau kita mengklaim kita orang Kristen, kita nggak berdoa. Nah, orang kan bertanya, loh di mana warna kekristenan kamu? Kamu ngaku orang Kristen tapi kamu nggak berdoa. Dan Roh Kudus itu juga disebut intercessor. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita nih, percaya, maka kita juga kemudian akan berdoa. Diberikan suatu dorongan, diberikan satu kerinduan, di mana berdoa itu bukan lagi menjadi beban buat kita, tapi menjadi satu kebutuhan. Nah, karena kita tahu, Yakobus katakan gini, nah, kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak dapat. Kenapa? Karena kamu nggak berdoa. Atau kamu berdoa, tapi kamu mau habiskan itu untuk hawa nafsu kamu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita berdoa, doa yang efektif? Nah, jangan lupa, kita punya seorang penolong yang lain yang akan berdoa buat kita. Dan di sini ya, nah ini saya mau bicara satu hal yang agak, nah ini perlu satu pemahaman yang lebih mendalam lagi, terutama untuk mendoa. Ini saya mau bicara untuk mendoa. Jadi sekarang kan Tuhan Yesus itu ada di surga, dan Roh Kudus sekarang ada di bumi. Dan kedua-duanya, baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus, mereka adalah pendoa, intercessors. Nah, tadi Tuhan Yesus di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, nah dia adalah intercessors, dan arti daripada Roh Kudus Parakletos itu juga memiliki pengertian intercessors. Tapi kalau kita baca Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24, di mana Alkitab berkata, sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. So, saya percaya saat ini Tuhan Yesus pun sedang berdoa buat kita semuanya, ya, buat Pak Robert, buat Pak Edi, buat saya dan juga buat kamu. Nah, kita ini kan perlu mengerti nih, apa sih yang menjadi isi doa daripada Tuhan Yesus? Roh Kudus bertugas untuk memberitahu nih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena Injil Yohanes itu mencatat, Roh Kudus nanti akan mengingatkan kamu, Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus akan mengatakan segala sesuatu yang aku katakan kepada Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau kita kemudian menolak panggilan untuk berdoa, maka kita akan miss. Kita nggak tahu tuh apa yang Tuhan lakukan di sorga, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Keintiman kita tidak membawa kita kepada satu pengertian. Mengapa? Karena tidak ada pewahyuan dan tidak ada visi yang diberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita lemah terus.
Tapi kalau kita tahu sekarang kita lemah dan kita perlu kemudian bantuan dari Roh Kudus, mau nggak mau, mari kita berdoa dan percayalah, nanti Roh Kudus akan menyatakan kepada kita, ini loh yang kamu harus lakukan, ini loh yang harus kamu kerjakan. Sama seperti Tuhan itu menggeser pelayanan daripada Paulus ke Makedonia, maka Tuhan itu mengirim Petrus itu ke Yope untuk bertemu dengan Cornelius dan seterusnya. Nah itu yang kemudian harus kembali ke gereja. Wow, ini harus kembali ke gereja, artinya harus ada spirit doanya gitu ya. Jadi kalau saya tadi kutip omongan Pak Edi, hanya orang yang malas, sombong, dan ya orang banyak alasan ya. Kita bisa ungkapkan banyak alasan untuk menghindar dari pertemuan-pertemuan doa ataupun doa pribadi, yaitu terserah kita. Tetapi tadi Pak Bambang ngomong gini, Tuhan Yesus itu intercessor, Roh Kudus itu intercessor, kita ini kan Kristen. Ya toh? Di kitab Kisah Para Rasul pasal 11, kata Kristen itu adalah julukan untuk orang yang hidupnya ngikut jalan Tuhan. Kalau Yesus intercessor, Roh Kudus itu yang disebut juga sebagai pengertian sebagai intercessor. Lah kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, coba kalau Bapak Ibu Saudara ya kita nggak usah berkata, oh aku nggak melayani. Di luar itu, kalau kita berkata kita Kristen, maka suka ndak suka, enak nggak enak, maka kita harus ngikut jalan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu Saudara lagi menyaksikan acara ini bersama dengan teman-teman Bapak Ibu Saudara, sepelayanan, apapun itu, dengan siapapun Bapak Ibu Saudara, ayo ngomong kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan jangan malas berdoa. Doa bukan sesuatu hal yang membosankan. Karena apa? Doa yang didasarkan tadi poin yang pertama ada pengenalan, ada intimasi. Maka saya percaya dan para narasumber juga percaya doa itu bukan sesuatu yang membosankan. Bahkan itu menjadi suatu hal yang habit kita. Karena doa itulah nafas daripada kehidupan orang Kristen. Orang gak berdoa berarti jawab sendiri Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan Ben. Doa itu kebutuhan. Kalau nggak kita lemah terus. Nah, kalau nggak berdoa terus, ya udahlah jawab sendiri. Mampu nggak? Kalau nggak mampu ayo. Bulan lalu kita punya tema Roh Kudus adalah anugerah di akhir zaman. Ayo, jangan berpikir bahwa bulan lalu temanya udah Roh Kudus ya itu untuk bulan lalu aja. No, ini bukti Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus hari ini, besok, kapan saja dia penolong bagi kita. Dalam semua kelemahan kita, dia menjadi penolong bagi kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa ini program talk show ini memberkati Anda dan Anda merasa, saya rasanya kurang berdoa. Ayo hari ini, mulai hari ini, jangan jauh dari pertemuan doa, jangan menghindar dari doa, biarlah doa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Ya, baik Pak Edi. Bapak ini sebagai gembala yang sudah lama mengembalakan dan tentu jam terbang juga sudah cukup banyak. Gereja kita ini kan memiliki DNA kembali lagi Pak. Restorasi Pondok Daud yaitu prajurit-prajurit Tuhan. Yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama, siang dan malam dalam unity, melakukan kehendak Bapa. Di zaman ini, besok kita hidup ya zaman ini juga kan gitu ya. Nah tanpa doa maka tidak ada pelipat gandaan dan tidak ada penuaian jiwa. Ini catatan yang sangat penting yang kita mesti perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4, izinkan saya untuk mengutip ya Pak ya. Berkata seperti ini, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang, ya Bapak Ibu Saudara, menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pak, pertanyaannya sederhana Pak. Apa kaitan doa bersama, doa korporat dengan penuaian jiwa-jiwa itu sendiri Pak? Silakan Pak. Ini mungkin mestinya Pak Bambang lebih dahulu karena beliau udah memulai terlebih dahulu. Ya, boleh. Pelayanan doa di gereja ini. Ya, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam
1 Timotius pasal yang kedua, maka Paulus itu menasehatkan kepada Timotius, anak didiknya, supaya Timotius itu menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, kenapa? Karena ayat yang keempat katakan begini, karena Tuhan menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Jadi saya percaya, bagaimana cara kemudian gereja itu masuk dalam satu penuaian jiwa yang luar biasa. Nah, maka mau nggak mau, gereja harus berdoa. Pemulihan Pondok Daud, ya, yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan 17 juga berbicara tentang penuaian. Karena pemulihan Pondok Daud itu dimulai pada waktu Cornelius dan seisi rumahnya. Nah, itu diselamatkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan penuaian itu juga dimulai pada waktu Petrus berdoa di loteng atas. Pada waktu Petrus berdoa itu di Yope. Iya. Nah, kenapa Tuhan ingin memulihkan Pondok Daud yang telah roboh? Karena Pondok Daud itu adalah satu pola ibadah yang lahir, itu bukan karena satu orang saja, bukan hanya Daud saja. Ya, Daud ini memang yang dipakai untuk membangun Pondok Daud. Tetapi ibadah di Pondok Daud itu, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, ada ribuan orang itu terlibat di dalamnya. Karena itu kan dilaksanakannya kan 24 jam siang dan malam. Nah, bagaimana kalau mamanya kamu sendiri melayani 24 jam? Menurut saya nggak mungkin. Dan kalau kita kemudian berdoa sendiri, itu bukan Pondok Daud. Itu doa yang lain, itu beda. Tapi kalau bicara Pondok Daud, itu korporat. Iya. Nah, jadi dengan kata lain, departemen musik juga nggak bisa berdiri sendiri. Karena dia kemudian ada kaitannya tuh dengan departemen doa, dia ada kaitannya juga kemudian dengan departemen misi, karena mereka itu harus melayani bersama-sama. Nah, keuntungan daripada dua korporat ini ada di sini. Alkitab berkata begini ya, satu orang itu kalau saya nggak salah di dalam Ulangan 32 ayat 30a. Bagaimana mungkin satu orang mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat mengejar 10.000 orang. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita mau unity, pada waktu kita berpikir, saya kayaknya lebih baik bersama-sama gitu, ya. Nah, maka akan terjadi suatu sinergi, terjadi suatu pelipat gandaan kekuatan. Nah, bayangkan kalau seluruh departemen, seluruh jemaat, kan kita ada 50.000 lebih, bersama-sama berdoa. Waduh, saya percaya itu dalam waktu begitu selesai yang namanya penginjilan. Nah, kenapa? Karena begini, kalau kita tidak berdoa, tidak ada pewahyuan, tidak ada visi. Sedangkan penuaian nih selalu dimulai itu dari penglihatan. Contoh, nah di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, waktu Tuhan berkata, lihatlah ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, perhatikan kata lihat. Kamu harus melihat. Ini udah siap dituai belum? Nah, kalau Tuhan tidak bukakan penglihatan kita untuk melihat, nah maka kita nggak mengerti. Karena murid-murid kan berpikir, mana mungkin Samaria dituai? Nggak mungkin. Tapi Tuhan tuh karena dia punya pandangan yang beda, karena dia adalah seorang intercessors, dia bilang enggak, kamu lihat, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan memang dan akhirnya melalui seorang perempuan di Samaria, satu kota itu mendengar Injil.
Nah itulah penuaian. Jadi bayangkan tuh kalau kita sekarang berdoa bersama-sama korporat. Waduh. Itu akan terjadi satu gerakan yang luar biasa. Dan saya akan akhiri statement pertanyaan ini dari Ibrani pasal yang ke-10 itu ayat yang ke-25. Jadi ini nasihat kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, di mana penulis kitab Ibrani ini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah gini, hari-hari ini kan ibadah itu sering dilakukan secara online. Dan kita berpikir dengan ibadah online cukup. Wait a minute. Coba lihat ayat ini baik-baik. Kalau kita tidak bertemu begini nih, gak ada interaksi nih. Maka kita gak bisa bertukar pengalaman. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya Pak Robert. Pak Robert juga tidak tahu apa yang di hati saya. Begitu juga dengan Pak Edi. Tapi kalau kita ketemu, maka kita dapat mengetahui itu. Apa yang ada dalam hati mereka. Dan kemudian kita sepakat. Oke, sepakat kita berdoa. Untuk permasalahan Pak Edi, untuk permasalahan Pak Robert, untuk permasalahan saya. Dan pada waktu kita sepakat berdoa itu selesai. Masalah itu selesai, barang itu selesai. Nah, Ibrani 10 ditutup dengan pengertian begini. Orang yang eksklusif. Nah, karena berpikir, kalau saya ke gereja nanti duduk deket-deket, nanti ketularan. Kalau saya ke gereja kan saya mesti kasih persembahan. Kalau di rumah kan enak, nggak usah kasih persembahan, nggak ada yang tahu. Nah mungkin dan lain sebagainya. So whatever. Nah dikatakan begini, orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah ini adalah orang-orang yang tidak menghargai hadirat Tuhan. Padahal Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Dan menjelang hari-hari terakhir, itu akan nampak tuh. Orang yang suka beribadah dan orang yang tidak suka beribadah. Akan ada pemisahan gitu ya Pak ya. Bagaimana dengan Pak Edi? Ya, di gereja kita ini sudah dikonsep dan juga sudah diatur. Yeah. Jadi waktu-waktu berdoanya itu adalah waktu-waktu yang cukup banyak. Kita ada pertemuan doa di hari Selasa, di mana kita memulai pembukaan daripada pekerjaan kita, kantor kita, itu dimulai dengan doa. Dan kemudian ada doa di hari Sabtu juga, di mana kemudian kita menutup minggu yang sudah kita jalani ini dengan mengucap syukur. Kemudian ada pertemuan-pertemuan doa di tengah-tengah daripada kebaktian-kebaktian minggu. Yang bersama-sama ada menara doa, baik itu menara doa untuk departemen, menara doa untuk para full time, menara doa untuk para hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk semua cabang-cabang yang ada. Termasuk juga kita itu ada waktu untuk doa malam. Jadi 1 bulan 1 kali kita itu berkumpul bersama-sama. Dan ini diharapkan semua para pemimpin itu hadir dalam pertemuan doa malam ini. Untuk kita itu berdoa bersama-sama dan kemudian ini menyatukan hati bersama-sama dan juga menerima visi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang lewat daripada doa-doa kita. Jadi ada begitu banyak waktu untuk kita itu berdoa secara korporat, secara bersama-sama. Dan selama saya berada di tempat ini saya melihat bahwa perjalanan daripada doa-doa yang selama ini dilakukan ini menghasilkan dampak yang sangat signifikan di dalam tuaian jiwa-jiwa. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Bahkan ada kota-kota yang tertutup itu kemudian terbuka lewat daripada pertemuan-pertemuan doa kita. Dan sayang kalau kemudian
waktu-waktu yang ada yang memang udah disiapkan. Bahkan bukan hanya satu ruangan, kita punya tempat untuk berdoa. Cukup banyak. Ada gereja yang begitu besar di tempat ini. Kemudian kita juga punya Tabernacle of David yang juga kemudian tiap Selasa, tiap Sabtu. Kemudian menara doa juga ada di sana di 2 tempat ini. Baik yang ada di Sumatera Resort maupun yang ada di kota, yang ada di TUD. Kemudian kita juga punya 2 rumah doa yang sudah jadi rumah doa dalam bentuk etnis Tionghoa dan etnis daripada Batak. Yang dua-duanya, semuanya itu bisa digunakan dengan baik untuk kemudian berdoa bersama-sama dan sudah dipakai. Kita juga punya tempat untuk kemudian doa bersama-sama, yaitu seperti chapel yang ada di atas. Jadi ini memang adalah tempat-tempat yang memang dipakai untuk doa secara bersama-sama. Dan kerinduan setiap orang ini, kita menginginkan kerinduan daripada setiap orang, khususnya jemaat, kemudian para pemimpin, orang-orang percaya, untuk kemudian mengikuti waktu-waktu yang ada ini. Karena kita melihat saja, pada waktu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, kita berdoa bersama-sama, maka doa yang korporat, doa yang kemudian diikuti oleh begitu banyak orang, ini akan menjadi gelombang yang begitu besar. Ingat peristiwa Yunus. Gelombang penuaian. Gelombang penuaian begitu besar pada waktu Yunus diutus ke Niniwe. Maka Raja Niniwe dan para pembesarnya berkata, sekarang waktunya untuk kita ini kembali kepada Tuhan. Dan diadakan pertobatan secara massal, puasa, bahkan sampai ternak pun semuanya puasa. Dan kita lihat Tuhan itu begitu menyayangi Niniwe. Peristiwa yang sama juga pada waktu Sodom dan Gomora. Pada waktu malaikat Abraham Tuhan berdoa, hadir dan bertemu dengan Abraham, hanya doa. Abraham, kalau ada 2-3 orang yang memang betul-betul itu orang yang mengasihi aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi kenyataannya berbeda. Niniwe ini kemudian terlewatkan dari semuanya. Tapi Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Doa secara korporat ini mengakibatkan gelombang penuaian yang sangat besar. Dan kita ada ini karena doa secara bersama-sama. Dan kita berharap ke depan dengan doa bersama-sama yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang, maka gelombang penuaian yang ada di depan ini akan semakin lebih besar lagi. Jadi singkatnya gini Ben, kalau kamu puas dengan penuaian yang kecil, ya udah doa sendiri aja. Tapi kalau kamu rindu dengan penuaian yang besar, ya sama-sama lah doa. Iya. Kira-kira gitulah. Ya. Ya, gereja kita telah dipakai Tuhan ya Pak. Yeah. Dengan luar biasa secara spesifik. Bukan kita besar-besarkan gereja, tapi artinya ini salah satu calling yang kita nggak bisa artinya lupakan, biarkan. Dan ini kenyataan. Bukan hanya internal kita, tetapi juga banyak orang yang datang dan berdoa bersama dengan kita. Bahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita dari gereja lain kadang-kadang berdoa bersama dengan kita dan menangkap api ini. Dan luar biasa. Bahkan dari luar negeri sangat merindukan saat-saat doa korporat di sini ini. Jadi memang Tuhan pakai ini dengan begitu luar biasa sekali. Mungkin kalau tambahan sedikit dari saya, banyak sekali ayat Alkitab yang berbicara mengenai doa korporat. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang 42, bagaimana gereja mula-mula itu berkumpul dan mereka berdoa. Dan itu salah satu alasan Tuhan menambah tiap hari dengan jiwa-jiwa yang hadir di sana. Kemudian tentu di perjanjian lama kita semuanya familiar dengan Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dan seterusnya. Dan kemudian kesitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Jadi ada corporate blessing itu sebenarnya. Kemudian kita juga ingat Matius 18 sampai 20.
jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat berdoa minta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Sebab di mana 2 atau 3 orang berada berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi doa korporat itu memang sangat luar biasa. Jadi saya melihat memang melalui talk show hari ini ya, kita mendorong lah jemaat untuk dan kawan-kawan kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta baik di gereja-gereja lokal masing-masing, nanti termasuk juga kumpulan kita bersama. Kita gas lah ini ya. Gas ya. Yang terutama pengerja. Ya, ini gas lah. Harus kemudian nyala lagi apinya. Iya, Pak, ya. Api doa. Oh, ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Secara khusus tadi Pak Bambang bilang untuk pengerja, karena di tempat ini, di wadah ini nggak ada alasan kita untuk berkata nggak sempat. Karena ada banyak waktu yang difasilitasi oleh gereja ini untuk berdoa. Tadi dikatakan doa Selasa ada, doa Sabtu ada, menara doa 24 jam juga ada. Terus kita ada ibadah-ibadah yang lain. So, kalaupun nggak sempat, sekali sebulan juga tetap ada. Itu Dan lokasinya juga ada di 2 tempat. Ada di 2 tempat. Mau di kota ada di sini. Di sini. Jadi sebenarnya kita nggak punya alasan lagi untuk berkata, nggak sempat, nggak mau berdoa, kena lo, kita kena gitu. Jadi nggak punya alasan lagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi saya diberkati dengan statement Pak Bambang bilang gini, kalau mau penuaian kecil ya udah, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau mau penuaian besar, ya mau nggak mau, suka nggak suka, udahlah, kita sama-sama berdoa. Ayo bilang kanan kiri sama pengerja, aku mau berdoa. Free, gas. Tanpa menara doa, tanpa berdoa tidak ada penuaian. Tanpa berdoa berkorporat tidak ada penuaian besar. This is our slogan, our motto, ya Bapak Ibu Saudara. Baik, Pak, ini mungkin ke Pak Edi ya. Spirit doa ini kan spirit yang dimana doa pujian penyembahan ini tidak boleh lepas dari apa yang firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu ajarkan, yaitu mengingatkan Tuhan. Artinya dalam doa pujian penyembahan kita mengingatkan Tuhan yang seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 7, di mana izinkan saya baca ya Pak, kayak saya kutip ayat yang ke-6, di mana Alkitab berkata begini, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Di Bilangan pasal 15 ayat 39 Pak, ada saya kutip dengan satu kalimatnya begini. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu dan atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Pak, Bapak Gembala nih Pak, pengalaman pelayanan ya udahlah. Ini kita mau sesuatu yang kita dapat dari Bapak. Mohon Pak penjelasan tentang arti kata mengingatkan Tuhan di ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, dan kenapa sih kok kita penting banget ingatin Tuhan? Kayaknya seolah-olah Tuhan tuh pelupa atau bagaimana gitu Pak. Silakan Pak. Alkitab lebih banyak berisi tentang 2 bagian, yaitu perintah dan juga janji. Jadi di dalam Alkitab ini kan isinya ada perintah, tetapi juga di dalamnya itu ada begitu amat sangat banyak janji-janji yang kemudian disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Bahwa kalau dia berjanji pasti dia itu akan menggenapinya. Setiap kita kemudian mengucapkan janji-janjinya, sebetulnya kalau dari saya, kita tidak hanya mengingatkan Tuhan, tetapi kita mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang telah kemudian dituliskan dan dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita itu lupa dengan begitu banyak janji-janji Tuhan. Kalau kita lihat mungkin di rumah kita, kadang kita taruh satu hiasan dengan perkataan-perkataan tentang janji-janji Tuhan. Setiap kita masuk maka kita tuh mengingatkan
janji-janji Tuhan itu. Kemudian orang-orang Israel pada waktu dia akan masuk ke rumah, maka dia kemudian mulai menyentuh misusah. Dia mengingatkan semuanya itu tentang berkat, tentang apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa pada waktu kita itu kemudian berdoa, waktu kita kemudian menyampaikan sesuatu, kita itu tidak hanya mengingatkan, bukan mengingatkan Tuhan, tetapi mengingatkan diri kita sendiri tentang begitu banyaknya janji-janji yang diberikan Tuhan itu kepada setiap kita. Nah, ini mungkin dari saya. Jadi begini, kan kita diajar oleh Tuhan tuh mintalah, carilah dan ketuklah, maka akan diberikan kepadamu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan itu setia. Dia akan menggenapi janji-janjinya. Nah, namun kan ada momen di mana kita sedang memerlukan janji yang nomor 1 nih, bukan janji yang nomor 10. Nah, bagaimana cara kemudian kita memperoleh janji itu? Karena kalau dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Nah, disinilah faktor yang diperlukan pada pertanyaan ini, yakni kita mengingatkan Tuhan, kan Tuhan pernah janji sama saya. Dan isi perjanjian ini kan ini. Nah, sekarang saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya percaya pada waktu kita mengingatkan Tuhan terhadap janji-janjinya, maka Tuhan akan ingat kembali. Jadi contoh, ada banyak contoh nih dalam Alkitab nih. Yang pertama dari Mazmur pasal 25. Nah, para pemuji bukan hanya memainkan alat musik aja loh. Tapi para pemuji itu berkata begini, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dulu kala. Jadi pemazmur itu mengingatkan pada Tuhan terhadap janji-janji Tuhan yang pernah tuh Tuhan berikan kepada kita semuanya. Mazmur 132 ayat 1. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Waktu dia menderita, dia berseru, dia mengingat kepada Tuhan. Yesaya 38 ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan seterusnya. Nah, jadi Ben, ya, kalau kita tidak belajar janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, atau dengan kata lain, kita nih males lah baca Alkitab. Loh, apa yang kita mau ingatkan? Apa yang kita mau doakan? Karena banyak rancangan dalam hidup manusia, banyak keinginan daripada manusia, tetapi Tuhan akan menjawab kita sesuai dengan janji-janjinya. So, kalau keinginan kita, kebutuhan kita, tidak sesuai dengan janji Tuhan, maka doa kita itu pasti nggak akan dijawab. But, kalau kemudian kebutuhan kita, keperluan kita fit dengan janji Tuhan, waktu kita minta, percayalah, itu pasti akan diberikan kepada kita. Nah, itulah perlunya kita belajar, perlunya kita mengingat, dan perlunya kita mengingatkan. Luar biasa. Pak Robert gimana? Ya, mungkin kita melakukannya juga hari-hari ini di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kadang-kadang anak-anak juga datang dan menagih janji. Janji yang pernah kita ucapkan tapi kita lupa. Atau kita tidak menepati janji. Dan ya, ketika mereka bilang, Bapak kan pernah janji ini, dan kita seperti itu, orang tua tergerak hatinya. Oh iya betul. Kita akan berusaha untuk memenuhi janji itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Edi sudah sangat jelas dengan ayat firman Tuhan. Tapi saya mungkin sedikit menambahkan, ya kita sebagai orang tua, dan begitu juga sebenarnya kita sebagai anak dengan Bapa kita. Ketika kita datang dan kita mengingatkan janji-janji Tuhan yang
luar biasa tentang kasihnya, tentang kesetiaannya, tentang rahmatnya. Agak aneh ini Pak, saya pernah setelah Bapak memberikan arahan tentang mengingatkan Tuhan ini di dalam draft yang kita buat ini, saya baca dan saya terkejut juga karena ini pernah populer sejak abad keempat. Dalam abad yang keempat Masehi, seorang uskup sejarawan gereja apologet Kristen yang bernama Eusebius dari Kaisaria. Iya. Eusebius dari Kaisaria itu ada bukunya, Eusebius 2013.2 nomor 301. Dia sebut doa seperti ini sangat efektif. Doa mengingatkan Tuhan itu sangat efektif. Malah yang kedua ada tambahnya, dia berkata bahwa ini merupakan sebuah psychology of prayer disebut. Ada istilah begitu, psychology of prayer. Jadi memang ya kadang-kadang ada pandangan-pandangan yang ya artinya memang kayak bermain di ranah psikologis, tapi saya pikir ini lebih dari psikologis lah. Memang ini hubungan anak-anak kita nggak mempermainkan psikologis kita, tapi benar-benar secara murni tulus mereka mengingatkan sesuatu yang pernah kita janji untuk. Begitu juga kita dengan Bapak. Ini bukan permainan psikologis, tapi saya yakin bahwa Tuhan yang menyampaikan firman dan mengucapkan firman itu tidak mungkin dia berdusta dan dia melanggar janji-janjinya. Jadi memang ini salah satu powerful prayer untuk kita mengutip firman dan berdoa sesuai dengan firman itu, dan itu menjadi pengingat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan katakan dan saya pikir itu very powerful. Jadi lebih dari psikologis ya. Iya, mengingatkan Tuhan ya itu juga merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah mengingatkan kepada kita apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus banyak janjinya itu kepada kita tuh. Iya. Nah, tugas daripada Roh Kudus adalah mengingatkan kita loh terhadap apa yang kemudian pernah dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bahwa roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ya, itu ada begitu banyak janji yang belum digenapi yang perlu kita kejar untuk mengingatkan Tuhan. Dan ini adalah tugas Roh Kudus. Jadi kalau kamu intim dengan Roh Kudus, kalau kita intim dengan Roh Kudus, saya percayalah Roh Kudus itu akan dorong kita tuh. Yang kamu capai sekarang, belum apa-apa. Ya, baru satu gereja gini, belum penuaian masih terus ada. Pasti itu akan terus Roh Kudus akan ingatkan kita. Luar biasa. Cara kita mengingatkan juga mungkin tidak hanya di dalam doa, tetapi itu juga bisa dituangkan di dalam lagu-lagu. Contoh misalnya kita nyanyikan lagu-lagu seperti Janjimu Seperti Fajar dan sebagainya. Bila Engkau Tidak Besertaku dan sebagainya. Itu adalah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Makanya penulis-penulis lagu, mereka itu perlu untuk berdoa. Karena dari doa itulah maka mereka itu diberikan karya oleh Tuhan untuk kemudian menuliskan apa yang merupakan janji-janji daripada Tuhan. Sehingga pada waktu kita beribadah, kita dengar perkataan-perkataan firman dalam ibadah secara bersama-sama. Tapi waktu kita memuji, menyembah bersama-sama juga, maka kita juga mengingatkan Tuhan akan janji-janji. Betul. Oh, ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Tadi statement dari Pak Edi berkata firman Tuhan itu ada dua unsur, yaitu perintah dan janji. Dan kita diminta untuk mengingatkan Tuhan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Robert, Pak Bambang, ini suatu hal yang menarik. Saya percaya orang nggak akan kalau orang kita nggak kenal dengan seseorang tiba-tiba datang lagi janji, kita mungkin akan berkata, siapa lu? Kira-kira gitu kan. Tapi kalau kita saya percaya gitu, kalau kita berani ingat janji Tuhan, tentu ada kelekatan yang sangat dekat. Kalau bahasa Pak Bambang tadi saya kutip, ada keintiman gitu Bapak Ibu Saudara. Tadi Pak Bambang juga sampaikan Roh Kudus ini mengingatkan janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ya
dekat dengan Tuhan gitu loh, dengan Yesus sendiri. Tadi Pak Edi juga kasih contoh pemusik, penyembah, menulis lagu yang dengan sedemikian rupa mengingatkan janji Tuhan, tentunya ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya kutip lagi ngomongan Gembala Pembina. Balik lagi Bapak Ibu Saudara, ini mungkin poin yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Seberapa intimasi kita dengan Tuhan. Jangan cuma bisa ngagi janji sama Tuhan, tapi jarang ketemu sama Tuhan. Jangan, kita bukan debt collector. Kan gitu ya. Tapi biarlah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan pada waktu kita bicara dengan Tuhan, tadi saya kutip statement Pak Robert, Bapak itu pasti akan ingat akan anaknya. Dia Bapak. Pertanyaannya pada hari ini, sudahkah Tuhan jadi Bapak bagi kita? Apakah kita dekat dengan Bapak? Ayo, para pemuji, para penyembah, kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, para pengerja, kalau Bapak sudah perhatikan, 4 pertanyaan yang sudah dibagikan, poinnya keintiman kita dengan Tuhan. Ada kata Bapa di sana. Yesus itu Bapa. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Biarlah mulai hari ini kita punya hubungan yang baik dengan Bapa. Ada waktu kita mengingatkan janji kepada Bapa. Udahlah, kalau seorang Bapa udah memberikan, dia nggak hitung-hitungan, beda dengan seorang ibu. Ya kan Pak ya? Kalau seorang ibu kita tingkatkan, dia paling dia beri, dia sesuai kebutuhan. Kalau udah Bapak yang ngasih, udahlah. Bapak di surga maksudnya, bukan Bapak di Iya, Bapak di surga. Udahlah, dia nggak akan beri dengan hitung-hitungan, dia pasti limpah. Baik Bapak Ibu Saudara ya, gaskan. Biarlah mulai hari ini, ya hari ini, bulan ini, tema ini kita bangkit. Bangkit, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah Pak, ini pertanyaan yang terakhir mungkin sekaligus closing statement dari para narasumber yang terakhir ini Pak Bambang. Setiap saat ini kita kan berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya. Dan seperti yang dikatakan di kitab Mazmur 122 ayat 6-9, saya bacakan ya Pak ya. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Tuhan menjadikan berkat bagi mereka yang memberkati Israel dan mengutuk mereka yang mengutuknya. Ini di kitab Kejadian pasal 12 Pak. Nah Yerusalem ini kan digambarkan sebagai pusat kehidupan Yahudi. Dan di satu sisi mendoakan kedamaian dan keamanannya berdampak untuk kedamaian kita juga. Nah Pak, di sisi lain juga maka Yerusalem ini menjadi tolak ukur kesejahteraan atau tolak ukur dari kesejahteraan seluruh rakyat Israel itu sendiri. Nah, mendoakan kesejahteraan kota ini sama artinya kita mendoakan kesejahteraan kita. Yerusalem itu ya juga gambaran dari keluarga kita. Itu juga sebagai gambaran gereja kita. Gereja lokal di mana kita melayani, ada inner circle kita. Dan Pak, pertanyaannya sekaligus closing statement Pak. Mengapa kita masih berdoa untuk Yerusalem? Yerusalem itu disebut kota damai. Sekalipun kalau kita baca sejarah begitu banyak peperangan-peperangan terjadi di kota itu, tetapi Alkitab menubuatkan bahwa pada waktu Tuhan itu datang untuk kali yang kedua di kota Yerusalem, maka Tuhan akan memerintah selama 1000 tahun dan Tuhan akan menjadi the King of Peace. Dan kerajaannya disebut adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, maka ada 2 jenis damai. Yang pertama, damai sejahtera yang berasal dari dunia ini, dan yang kedua, damai sejahtera yang berasal dari surga. Apa sih perbedaannya? Kita lihat ya, contoh ya. Rusia berdamai dengan Korea Selatan, berdamai dengan Cina, tetapi Rusia tidak bisa berdamai dengan negara-negara NATO. Nah itulah perdamaian dalam dunia itu terbatas. Mengapa kita harus berdoa untuk kota Yerusalem? Karena kita berbicara tentang damai sejahtera yang bukan datang dari dunia, tapi damai sejahtera yang datang dari surga. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, maka Tuhan Yesus ini memberikan suatu berkat kepada murid-murid. Di mana Tuhan berkata begini,
dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Damai sejahtera dari surga ini mengakibatkan Tuhan itu memiliki kekuatan untuk menghadapi salib. Dan salib itu berbicara tentang damai sejahtera yang mendamaikan seluruh umat manusia. Bukan hanya sekelompok atau negara-negara sekutunya saja. Nah, kenapa kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem? Karena kita merindukan datangnya kerajaan damai yang membawa damai sejahtera bukan hanya untuk satu negara dan sekutunya saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Luar biasa. Gimana? Ya memang kota Yerusalem memang kota yang luar biasa. Kita nggak hanya bicara Yerusalem dalam arti bayangan, tapi memang kita jelas Yerusalem memang ada kotanya, ibu kota secara fisik ada, dan menjadi satu lokasi, satu tempat yang sangat memang terkenal, populer, dan mungkin tidak ada yang bisa melebihi kota Yerusalem. Saya malah merasa bahwa kita kalau menyebut Washington misalnya, jauh lebih indah ketika kita sebut nama Yerusalem. Madras, Yerusalem masih tetap lebih unggul gitu. Ada mau sebut nama kota besar manapun di dunia ini nggak bisa lah imbangi Yerusalem. Jadi memang satu kota yang sangat dihormati, walaupun banyak diserang, banyak perang, tapi kita semua tahu bahwa Yerusalem itu adalah disebut sebagai kota yang namanya three monotheistic religions yang menghormatinya. Ada 3 agama yang monoistik yang artinya percaya kepada satu pribadi Allah gitu. Baik itu agama Yahudi, Kristen, Islam. 3 sangat menghormati dan menjadikan ini. Jadi memang secara jelas Alkitab juga mengajarkan kepada kita di Mazmur 122 yang mengatakan supaya kita berdoa untuk Yerusalem ini. Di sini dikatakan jika aku melupakan engkau Yerusalem, biarlah tanganku menjadi kering gitu. Jadi ini maknanya dalam, artinya memang kita sebagai orang Kristen di samping pertumbuhan kehidupan rohani kita berjalan terus, ya ini salah satu memang pengertian yang penting. Walaupun ada arti yang kita tafsir yang mengatakan bahwa Yerusalem itu bicara mengenai inner circle kita, keluarga kita, teman-teman gereja kita, ya nggak apa-apa, memang memang harus kita mendoakan itu semua. Tapi nggak bisa dipungkiri lah, ketika kita berdoa bagi Yerusalem, kayaknya mata kita tertuju ke sana. Secara mata kita tertuju ke sana gitu. Walaupun kita mengerti ada pengertian kedua, yaitu memang internal kita secara bersama-sama. Jadi kalau saya bilang, ya lanjutlah berdoa untuk Yerusalem. Lanjut berdoa untuk Yerusalem. Dan bicara mengenai doa sebagai closing statement saya, ada satu kalimat doa yang saya kutip yang ditulis misionaris yang terkenal di Myanmar yang bernama John Bunyan. Dia berkata, when you pray, let your heart be without words, then your words be without your hearts. Jadi kalau kamu berdoa, biarlah jangan sampai hatimu tidak ada kata-kata, tetapi biarlah dari kata-katamu kelihatan hatimu di sana. Jadi ini semuanya merupakan sebuah hasil kedewasaan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Terima kasih, Ben. Terima kasih. Dan bapak-bapak pendeta semua yang mendengar. Gimana Pak Edi? Ya, gereja kita di tempat ini, keluarga besar GBI Medan Plaza, tidak bisa dilepaskan dari doa-doa dan hubungan dengan Yerusalem. Sehingga dimanapun kita itu membuka gereja, membuka pelayanan, maka selalu di akhir daripada ibadah kita itu menutup sebelum doa berkat itu berdoa untuk kesejahteraan daripada Yerusalem. Memang kota ini adalah kota yang
senantiasa kita rindukan. Memang dibandingkan dengan kota-kota yang lain seperti yang tadi disampaikan Pak Robert, ada kota-kota yang begitu indah, tapi Yerusalem memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Karena yang pertama, Tuhan itu pernah menangis untuk Yerusalem. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-23, maka pada waktu Tuhan itu melihat kota itu, dia itu menangis, meneteskan air mata dan berdoa untuk Yerusalem. Dan dalam Mazmur 122 itu adalah nyanyian ziarah yang ditulis oleh Daud. Betapa rindu dan cintanya Daud terhadap kota ini. Kota yang dicatat, kota yang terhubung rapat. Yakin bahwa kenapa dicatat ini kota yang terhubung rapat? Karena memang Yerusalem dunia dengan Yerusalem yang ada di surga memiliki satu hubungan yang erat, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pergi ke kota Yerusalem, maka kita lihat ada 12 pintu gerbang yang kalau ditarik lurus memisahkan bangsa demi bangsa yang ada di dunia. Dan pusat daripada dunia ini memang berada di sana. Dan seperti yang disampaikan oleh Gembala Pembina, pada waktu segala sesuatunya berakhir, Tuhan itu akan menginjakkan kakinya kembali. Dan di manakah? Itu di Yerusalem. Sehingga Daud mengajak kepada setiap orang-orang percaya untuk kemudian memperhatikan Yerusalem, baik itu di dalam doa maupun dalam waktu-waktu untuk hadir berziarah. Yeskiel mencatat pada waktu-waktu tertentu maka para pria itu harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Yerusalem itulah tempat kediaman Tuhan. Rumah daripada Tuhan. Mazmur 122 mencatat hal itu. Jadi kalau mereka tidak datang untuk beribadah, hujan tidak turun. Dinubuatkan oleh Yeskiel. Dan Yerusalem juga jamnya Tuhan ya. Dan Yerusalem jamnya Tuhan. Jadi ini adalah kota yang merupakan tanda, kota yang merupakan ciri daripada apa yang akan terjadi di depan. Dan ini adalah kota yang penuh dengan damai. Karena di sanalah Tuhan itu akan memerintah dengan damainya. Damai yang tidak didapatkan di dunia, yang tadi disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Tetapi damai yang kita dapatkan dari surga, dari Tuhan. Oleh karena itu, closing statementnya, jangan berhenti untuk kemudian berdoa bagi Yerusalem. Biarlah setiap ibadah kita, waktu-waktu kita ada, kita terus berdoa untuk Yerusalem. Karena waktu kita mengucapkannya, kita sedang menubuatkan tentang kedatangan Dia untuk yang kedua kalinya. Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini closing statement yang saya pikir nggak mungkin kita bisa lupakan, karena sekali lagi tadi kalau Bapak mau bilang berkata bahwa Yerusalem itu damai yang bukan berasal dari dunia, itu dari surga, dan Kristus mati untuk mempersatukan semuanya. Ya, dan tadi Pak Edi berkata, ayo kita nggak punya alasan untuk nggak berdoa. Karena apa? Nanti Yesus datang kedua kali juga di Yerusalem. Kesejahteraan Yerusalem, kesejahteraan kita. Kita berdoa buat Yerusalem, kita berdoa buat kesejahteraan kita. Biarlah damai yang ada di Yerusalem ada juga bagi kita. Bapak Ibu Saudara, waktu yang memisahkan kita pada kesempatan kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini di tema bulan ini, maka mohon kesempatan untuk Pak Edi untuk boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk talk show pada hari ini. Kami boleh mendengar dan kami boleh berbincang satu dengan yang lain. Kami boleh merenungkan apa yang boleh kami dengar. Dan kiranya firman-Mu berbicara di dalam kehidupan kami. Kami memohon perkenanan-Mu untuk memberikan hati yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga kami dipenuhi dengan hati yang punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Lewat doa-doa kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Apabila kami adalah seorang yang melayani Tuhan dalam pelayanan pendoa,
Mari Tuhan berikan roh doa dalam kehidupan kami. Apabila kami adalah pemujian penyembah, Tuhan berikan roh di mana kami mampu untuk berdoa, memuji, menyembah. Kami berdoa kiranya terobosan yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya perkenanan Tuhan menyertai kami. Sehingga apa yang kami boleh persembahkan di sepanjang daripada bulan ini, semuanya boleh menyenangkan hati daripada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Mari Tuhan kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Apabila ada di antara kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan beban yang berat, mari Tuhan pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan buka pintu-pintu pekerjaan yang baru untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk goncangan, untuk tekanan yang saat ini terjadi. Bawa kami untuk kami berdoa, berdoa dan berdoa. Karena kami tahu doa akan menolong setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan. Berkati setiap kami. Dan urapi setiap kami dengan pengurapan yang lebih lagi. Ini doa kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.